إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Tentu salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu bersihkanlah. Para mufassirin menyebutkan mungkin pakaian jasad ataupun pakaian batin. Wa thiyabaka fatahhir maknanya adalah bersihkan pakaian engkau, termasuk juga wa tahhir qalbak, dan bersihkan hati engkau dari segala penyakit. Taharatul badan wa taharatun nafs, dua-duanya penting. Kebersihan badan dan kebersihan hati diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga. Adalah surga seluruhnya isinya orang-orang yang bersih hatinya, sebagaimana mereka zahirnya bersih jasadnya. Bagaimana tidak seorang mukmin dia berwudu di setiap harinya minimal 5 kali, bahkan dia pun mandi dan bersiwak, madmadha wal istinsyaq juga rutin. Bagaimana dia, kata Abu Darda, "Allamana sallallahu alaihi wasallam hatta al-qira'ah." Rasulullah mengajari kami sampai buang air bagaimana cara bersucinya. Seorang muslim terjaga kebersihan badan dan juga hatinya. Tetapi yang lebih penting adalah kebersihan hati, karena Allah SWT ketika berfirman, "Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari ketika manusia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata yang selamat adalah orang yang membawa hati yang selamat. La yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali menghadap Allah dalam membawa hati yang selamat. Salimun min syawaibil qulub, selamat dari penyakit-penyakit hati. Salimun minasyirki war riya, selamat dari syirik dan riya. Selamat dari sum'ah dan hasad, dan selamat dari segala penyakit yang ada. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita lahir Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani." Seorang ketika lahir dia dalam keadaan suci, tergantung ayah dan ibunya, apakah dia ingin dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan tidak disebutkan aw yusallimanihi, dijadikan oleh kedua orang tuanya menjadi Islam, menunjukkan satu orang yang lahir dia sudah membawa agama yang asal, dia adalah Islam. Jemaah Jumat sekalian, ketika seorang meninggal,
maka dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan jasad yang selama ini kita berada di situ. Yang diambil adalah ruhnya. Hari ini kita ada dua, jasad kita dan ruh kita. Sebagaimana seorang ketika dia tidur ditinggalkan ruhnya oleh jasadnya, dikembalikan di saat dia mau bangun. Begitulah di alam ruh, hanya alam ruh, hanya ruhnya saja. Di alam janin, ruh dan jasadnya bergabung di saat 4 bulan usia satu orang di perut ibunya. Di dunia jasad dan ruhnya bergabung dan berpisah di saat tidur. Kemudian di saat meninggal, ruhnya dipisahkan dari jasadnya. Jasadnya dibawa ke kuburan, ruhnya dibawa oleh malaikat. Di alam kubur, ruh dan jasadnya bertemu lagi. Sebagaimana dalam hadis Barra ibnu Azib, bahwa ketika satu orang hamba dibawa ruhnya oleh malakul maut, melewati 7 pintu langit, setelah itu dikembalikan ke jasadnya di kuburnya. Yang dapat nikmat adalah jasad dan ruhnya. Sebagaimana yang dapat siksa jika dia disiksa adalah ruh dan jasadnya. Kemudian ruh dan jasad ini kembali bergabung setelahnya, dan kemudian di surga hanyalah Allah yang tahu tentang rahasia ruh. Karena ketika Nabi ditanya, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hadirin dimuliakan Allah, pada saat kita meninggal, jasad kita dimandikan oleh orang yang memandikan, sementara ruhnya dibawa oleh malaikat. Disitulah akan kita tahu siapa orang-orang yang baik dan siapa yang buruk. Karena dikatakan oleh para mufassirin, Ibnu Katsir mengatakan ruh yang baik ada pada jasad yang baik. Ruh kalau dia baik, jasadnya akan ikut membaik. Maka jasadnya akan berbuat ketaatan karena ruhnya adalah ruh yang baik. Sementara ruh yang buruk umumnya ada pada jasad yang buruk. Sebagaimana malakul maut ketika mencabut nyawa orang tersebut, dikatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji, keluarlah, ila sakhitu minallah, kepada kebencian Allah Subhanahu wa taala dan marahnya. Sementara seorang mukmin dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik. Panggilan yang sangat indah bagi satu ruh yang ada pada satu jasad. Kemudian kita pun akan keluar darinya dan meninggalkan jasad yang di dunia yang nanti dimakan tanah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, satu orang yang menjaga kebersihan, sesungguhnya dia mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kebersihan juga merupakan bagian dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah bersabda, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah, sesungguhnya Allah cinta kebersihan. Sebagaimana halnya taharatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Dan termasuk juga ketika diperintahkan oleh Nabi SAW agar kita melaksanakan di setiap Jumat, memotong apa yang harus dipotong dari bagian tubuh kita, itu pun bagian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi berapa banyak satu orang kadang-kadang dia memeriksa wajahnya, membersihkan wajahnya, tetapi dia mengotori hatinya. Banyak orang yang bercermin, dilihat wajahnya berulang kali, tetapi perbuatan dosa dia mengotori hatinya dan dia tidak perhatikan. Kata Ibrahim bin Adam, satu orang hamba ketika dia berkaca atau bercermin, seharusnya dia tidak boleh ujub. Sesungguhnya orang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain atau berbangga dengannya, hakikatnya dia tertipu. Karena wajah yang ada di cermin, sesungguhnya dia adalah kumpulan daging dan tulang yang nanti pada saat meninggal itu pun tidak akan utuh. Tetapi yang inti adalah bagaimana akhlak, ketakwaan dan amalan seseorang di saat mereka hidup. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, suatu saat kelak ketika kita semua meninggalkan dunia, maka kita pun akan tahu apakah kotor dan bersih hati kita, dilihat amalan kita kelak di saat dihisab. Bukan hanya di akhirat, bahkan ketika meninggal, seorang sudah ketahuan apakah dia hatinya bersih atau kotor. Kalau dia husnul khatimah meninggalnya, insya Allah dia orang memiliki hati yang bersih. Tetapi kalau suul khatimah,
maka inilah yang kita khawatirkan. Sebagian syair orang Arab mengatakan, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh, wal mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuh. Kematian ibarat pintu, tiap orang pasti memasukinya. Dan kematian juga ibarat satu cangkir, tiap orang yang meminum pasti mengambilnya. Kematian adalah faslul qada, memisahkan ruangan dunia dan akhirat. Dan kematian sendiri adalah iqbalun alal akhirah, dia mulai menghadap ke akhirat. Satu saat kelak, semua kita yang ada di masjid ini satu persatu meninggalkan dunia. Setiap kita pensiun dari dunia. Adapun pensiun dari pekerjaan, hakikatnya cuma pindah tempat. Dan pensiun dari dunia, dia berpindah ke tempat yang lain, yang jauh lebih panjang dan jauh lebih mengerikan. Sebagaimana satu orang hamba seharusnya dia persiapkan bekalnya untuk akhiratnya. Wa minan nasaih, di antara nasihat para ulama kepada kita sekalian, pertama adalah usahakan setiap kita mengikhlaskan amalan. Sesungguhnya setiap kita akan menghadap Allah dengan amalan ini. Mungkin hari ini salat Jumat, kalau seorang dia tidak ikhlas, tidak akan ada nilainya. Tapi kalau kita ikhlas melakukan, insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran atau pahalanya. Sanian, yang kedua, perbanyaklah kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena umur seseorang adalah hari ini, yang kemarin yang sudah lewat tinggal dihisab, yang besok belum jelas adanya. Manfaatkan baik waktu sebaik mungkin. Sesungguhnya waktu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Salisan, yang ketiga, perbanyaklah kita memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu salat malam, ataukah itu bacaan Al-Qur'an, ataukah itu termasuk silaturahim, ataukah itu talabul ilmi. Semua yang baik-baik sesungguhnya menjadi bekal bagi kita kelak di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabian, yang keempat, perbanyaklah istighfar kepada Allah, karena kita mungkin banyak dosanya. Sementara istighfar bisa menghapuskan dosa, sebagaimana juga sayyidul istighfar yang dibaca setiap pagi dan petang. Begitu juga dengan taubat kepada Allah, menjadikan dosa-dosa kita insyaallah terhapuskan. Karena Nabi bersabda, at-taubatu tajubu ma qabla, sesungguhnya taubat menghapuskan dosa sebelumnya. Khamisan, yang kelima, usahakan setiap kita jangan menunda waktu untuk beramal. Apabila seseorang berpagi, jangan tunggu sampai sore, kerjakan kebaikan. Jika sekarang sore, jangan tunggu besok. Jika seorang mau bersedekah, lakukan segera mungkin. Kalau ingin baca Quran, jangan menunggu pensiun. Juga seseorang ingin berbuat kebaikan, segerakan. Sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Segeralah untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Kemudian sadisan, yang keenam, usahakan kita tinggalkan dosa walaupun sekecil apapun. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Seorang mukmin melihat dosanya seperti duduk di bawah gunung. Dia takut gunung menimpa dirinya. Atau orang mukmin tidak menganggap dosanya sesuatu yang kecil, tapi dia menganggap dosanya sesuatu yang besar. Kemudian sabian, yang ketujuh, usahakan setiap kita banyak bermuhasabah, memeriksa diri kita sejauh mana amalan kita sekalian. Karena Umar bin Khattab pernah menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. InsyaAllah setiap kita kalau rajin menghisab diri kita, semua kita akan diringankan hisabnya di akhirat. Dan ucapan Nabi, man nuqisal hisab udzib. Semua orang yang hisabnya diteliti pasti diadab. Ini adalah hisab yang sulit dan hisab yang teliti kepada orang-orang yang banyak dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thaminan, yang kedelapan, usahakan setiap kita berusaha berteman dengan orang-orang yang baik. Sesungguhnya al-mar'u ala dini khalilih, seorang tergantung dari teman dekatnya. Teman yang baik yang membawa ke surga. Jangan berteman dengan orang yang buruk yang membawa dan mengajak ke neraka. Pilihlah teman sebaik mungkin yang mereka ibarat makanan tiap hari kita butuhkan. Pilihlah teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasian, yang kesembilan, usahakan setiap kita berusaha selalu menjaga kehidupan kita agar kita taat kepada Allah selamanya. Dawamu ta'ah, an yuta'a fala yu'sa. Taatilah Allah, jangan bermaksiat. Wa an yushkara fala yukfar.
syukurlah kepada Allah, jangan kufur. Wa an yudhkara fala yunsa, dan ingatlah Allah dan jangan dilupakan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahu Allah 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal kalam kalamullah, wa khairal huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nari. Wa ba'd. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu taala an hina jaa al-ihtidar, fabaka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, thumma sa'ala wa su'ila anhu limadha tabki, faqala Abu Hurairah bu'dul masafah wa qillatuz zad. Abu Hurairah ditanya di saat dia mau meninggal, maka kenapa engkau menangis? Kata Abu Hurairah, panjangnya perjalanan dan sedikitnya bekal. Panjangnya perjalanan menuju surga karena kita harus melewati alam kubur, melewati mahsyar, melewati sirat, melewati mizan, kemudian juga mungkin qantarah, sampai kemudian seorang berakhir di surga. Kemudian sedikitnya bekal, karena bekal yang kita punya dibandingkan dengan nilai surga tidak akan mungkin bisa tercapai kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim mengingatkan, apakah layak satu orang yang dia menginginkan surga sementara kalau malamnya dalam keadaan selalu tidur, tidak pernah salat malam. Diajak yang baik sulit, diajak baca Quran enggan, diajak bersedekah juga susah, sementara dia ingin surga. Sementara kejelekannya dilakukan setiap saat, istighfarnya jarang-jarang, keikhlasannya naik dan turun. Apakah seseorang menjadi yakin dia akan ke surga? Kemudian Hasan al-Basri mengingatkan sebagian anak muda yang tertawa terbahak-bahak, fahal tatayaqqan aw satanju ala sirat, apakah kalian pasti akan selamat di saat melewati siratal mustaqim? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan sisa usia kita menjadikan kebaikan, keberkahan untuk kita sekalian. Kemudian kita pun berharap mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kelak di surganya. Tetapi sekali lagi butuh perjuangan, butuh kesungguhan untuk menghadapi godaan syaitan, butuh kita keikhlasan untuk beramal amal kebaikan, butuh kita teman yang saling mengingatkan. Mudah-mudahan Allah SWT dengan segala rahmatnya memberikan kepada kita kemudahan dalam beramal saleh, dijauhkan dari segala godaan iblis, dijadikan kita istiqamah di jalan yang hak, diberikan semangat selalu untuk beribadah kepadanya, diringankan kita berzikir dan memohon ampun kepada Allah, dimudahkan kita sekalian untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna juhala fa'alimna, Allahumma inna fuqara fa'aghnina, wahdina ila siratikal mustaqim, wahdina ila jannatikal na'im. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna juhala fa'alimna, Allahumma inna juhala fa'alimna ya Rahman. Allahumma inna fuqara fa'aghnina, wahdina ila siratikal mustaqim, wahdina ila jannatikal na'im. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ijma' fi hadzal masjidil mubarak kama jama'na fi jannatikal na'im. Allahumma ij'al akhiru kalamina bi la ilaha illallah
اللهم اختم حياتنا جميعا على الهدى اللهم اجمع جميعا في جنتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا جميعا ممن كما قال سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة